Ayo pilih Prabowo Gibran, 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 pilih Prabowo Gibran. Ayo hai kawan, marilah kita semua pilih Prabowo Gibran. Dan masing-masing bulatkan tekad kita, coblos di nomor 2. Gara-gara saya jadi pendukung Prabowo, banyak sekali orang bikin spekulasi macam-macam. Apalagi Juni lalu saya pernah bikin video berjudul 6 alasan mengapa saya tidak mungkin mendukung Prabowo. Ketika itu saya bilang Prabowo tidak layak menjadi Presiden Indonesia. Tapi sekarang terus terang, saya sudah berbalik arah sama sekali. Saya punya sejumlah alasan. Pak Prabowo maju jadi presiden, partainya sendiri, tidak ada yang mengendalikan. Biayanya, saya yakin dia punya uang. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Dan dimana pada kesempatan video kali ini saya akan mencoba untuk mereaksi beberapa buah video terkait dengan pasangan Capres dan Cawapres, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Demi mendukung pasangan ini, ada seorang kakek mencoba menciptakan sebuah lagu dan menyanyikan lagu ini demi mendukung Prabowo dan Gibran yang akhir-akhir ini diserang dari berbagai penjuru terkait pasangan yang satu ini. Ada yang memulai dengan menyerang dari sisi pernyataan-pernyataan, ungkapan-ungkapan yang menyudutkan mereka. Ada yang mengatakan bahwa Prabowo adalah produk Orde Baru. Ada juga yang mengatakan Gibran adalah anak haram demokrasi. Dan masih banyak lagi ungkapan-ungkapan yang menyudutkan pasangan yang satu ini. Tetapi ada seorang kakek yang dengan caranya sendiri, kreativitasnya, ia memberikan dukungan atau support untuk pasangan ini dengan sebuah lagu yang ia karang sendiri. Lalu di video berikutnya kita akan menyaksikan bagaimana seorang Ade Armando yang jauh sebelum PSI mendukung pasangan Prabowo dan Gibran ini, beliau pernah membuat sebuah video di mana dia menyampaikan ada 8 alasan mengapa ia tidak memilih atau tidak mendukung Prabowo Subianto. Namun seiring berjalannya waktu, beliau harus mengungkapkan secara terbuka bahwa ia memilih atau mendukung Prabowo Subianto. Tentu ia memiliki alasan yang kuat mengapa dia mengalihkan dukungannya yang awalnya tidak mendukung Prabowo tetapi pada akhirnya harus mendukung Prabowo. Dan juga tentu masih ada banyak video-video lainnya yang berkisah atau bercerita tentang pro dan kontra atas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Oleh karena itu, kepada sahabat sekalian, mari kita saksikan videonya satu persatu. Dan bagi sahabat sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan terhadap channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya agar setiap video baru yang kami upload, saudara sekalian bisa mendapatkan notifikasinya. Baik, langsung saja ke video pertama. Tenang Pak Prabowo. Tenang Pak Prabowo. Tenang Pak. Tenang Pak Gibran. Di Manado ada turang. Kita mau menyanyi satu lagu DP judul Indonesia Emas. Inilah lagunya. Ayo dua, ayo dua, ayo pilih Prabowo Gibran, 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 pilih Prabowo Gibran. Ayo hai kawan, marilah kita semua pilih Prabowo Gibran. Mantap. Dan masing-masing bulatkan tekad kita, coblos di nomor 2.
tua. Kalau mau bangsamu maju, hidup aman-aman, hidup bahagia. Asik. Prabowo Gibran jadi pilihan kita, pastikan saja. Prabowo Gibran tulus ikhlas layani rakyatnya, menuju Indonesia emas 2045. Prabowo Gibran kunci sukses arah ke sana. Prabowo Gibran jadi pilihan kita, pastikan saja. Ayo dua, ayo dua, ayo pilih Prabowo Gibran, 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 pilih Prabowo Gibran. Salam semangat, salam sehat dari Pak Odi di Manado. Terima kasih. Baik sahabat sekalian, barusan kita mendengarkan atau menikmati sebuah lagu, sebuah alunan lagu dari seorang kakek yang bernama Kakek Odi dari Manado. Beliau menciptakan lagu ini dan didedikasikan khusus untuk pasangan Prabowo Gibran. Mungkin beliau juga mengikuti bagaimana akhir-akhir ini di berbagai media sosial terlihat serangan demi serangan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang ditujukan untuk Prabowo Gibran dalam kontestasi Pilpres kali ini. Dan dengan lagu dari kakek ini setidaknya mau memberikan spirit dan semangat kepada pasangan ini, yakni Pak Prabowo dan Mas Gibran, untuk tetap teguh dan kuat serta bisa menghadapi segala macam bentuk serangan yang dilakukan. Dan hal yang senada sesuai dengan apa yang sudah diarahkan oleh Prabowo Subianto kepada para pendukungnya, agar mereka tidak membalas serangan yang membabi buta yang ditujukan kepada pasangan mereka. Dan saya juga berpikir alunan lagu yang dinyanyikan oleh kakek yang satu ini tentunya juga memberikan inspirasi bagi kita sekalian, di mana harapan beliau betul-betul mengikuti mimpi besar cita-cita bangsa dan negara kita untuk bisa mencapai Indonesia emas di tahun 2045. Seorang kakek saja yang tentunya bukan pemilik masa depan masih peduli tentang Indonesia emas itu. Nah, bagaimana dengan kita sebagai orang muda yang mengaku kaum milenial, yang mengaku generasi Z atau Gen Z, yang saat ini dan pada waktunya nanti Indonesia akan mendapatkan sebuah hadiah, yaitu bonus berupa bonus demografi, yaitu usia produktif jauh lebih banyak daripada usia-usia lansia. Dan hal tersebut akan sesuai dengan mimpi besar dan cita-cita bangsa ini, yaitu mencapai Indonesia Emas 2045. Dan menurut kakek ini dan dalam lagunya, tentu harapan untuk bisa mencapai Indonesia Emas 2045 tentunya ada di pundak pasangan Prabowo dan Gibran. Itu kira-kira menurut lagu yang disampaikan atau dinyanyikan oleh kakek Odi dari Manado. Kepada para sahabat sekalian, silakan berkomentar tentang lagu ini, atau mungkin ada yang mau menambah syair, silakan tulis di kolom komentar. Gara-gara saya jadi pendukung Prabowo, banyak sekali orang bikin spekulasi macam-macam. Apalagi Juni lalu saya pernah bikin video berjudul 6 alasan mengapa saya tidak mungkin mendukung Prabowo. Ketika itu saya bilang Prabowo tidak layak menjadi presiden Indonesia. Tapi sekarang terus terang, saya sudah berbalik arah sama sekali. Saya punya sejumlah alasan. Oh ya, dari awal saya harus tekankan, saya berubah bukan karena saya terima duit loh dari Prabowo atau kubu Prabowo. Saya berubah karena pengetahuan saya tentang Prabowo berubah.
Dan ini semua dimulai ketika Prabowo datang ke kantor PSI awal Agustus lalu. Sejak saat itu saya bertemu dia, singkat-singkat, di paling tidak 4 kesempatan. Saya bicara dengan sejumlah orang yang mengenal dia dari dekat. Dan saya melakukan riset kepustakaan tentang Prabowo. Ini semua yang membuat saya mengubah sikap dan cara pandang saya mengenai Prabowo. Sekarang saya percaya dia adalah calon presiden terbaik untuk 2024. Dan saya akan berjuang membantunya memenangkan pertarungan. Ada sejumlah alasan. Pertama, pengalaman Prabowo kalah dalam pertarungan presiden 2 kali dan menjadi menteri di kabinet Jokowi mengubah sikapnya. Dia tidak lagi galak, garang, mudah tersinggung, arogan, megalomania seperti di masa lalu. Dia sekarang sudah menjadi sosok yang bersahabat, bisa menerima perbedaan dan kenyataan, rendah hati, dan lucu. Dulu saya melihat dia memiliki ketidakstabilan mental. Sekarang itu sama sekali tidak berbekas. Kedua, Prabowo kini sudah memilih untuk tidak lagi bersekutu dengan kelompok-kelompok Islam hardliner. Kelompok-kelompok seperti 212 sudah berjanji tidak akan mendukung Prabowo. Dan dulu pun saya rasa dia sebenarnya tidak dengan sengaja memilih berkawan dengan kelompok-kelompok itu. Prabowo itu adalah seorang pluralis. Keluarganya pluralis. Saya duga di 2014 dan 2019 ada orang-orang yang mempengaruhi dia untuk menggunakan kelompok-kelompok Islamis itu untuk alasan strategis memenangkan Pilpres. Kini orang-orang itu sudah tidak berpengaruh dan Prabowo sendiri sudah menyadari kesalahannya. Sudah menyadari. Ketiga, semua. Prabowo Baik, sahabat sekalian, mungkin itu ada cuplikan video seorang Ade Armando yang menyampaikan kesannya terhadap calon presiden Prabowo Subianto, yang mungkin sebelumnya dia memiliki 6 alasan untuk tidak mendukung Prabowo Subianto. Namun seiring berjalannya waktu dan ketika ia bertemu Pak Prabowo dan juga melakukan riset kepustakaan terhadap Prabowo Subianto, hasil akhirnya dia memilih untuk mendukung Prabowo Subianto. Itu dikarenakan beberapa alasan. Mungkin masih ada beberapa alasan lainnya, tetapi dalam video ini cuplikannya hanya 2 alasan. Yaitu yang pertama, jelas bahwa Prabowo Subianto sudah lebih fleksibel, tidak seperti dulu yang dikatakan bahwa mudah emosi dan mudah terprovokasi, galak, dan lain sebagainya. Tetapi pada akhirnya ketika ia menjadi bagian dari kabinet Jokowi, ia sudah berubah drastis bagaimana ia melihat seorang Jokowi yang luar biasa. Keseganan orang terhadap Jokowi bukan karena ketegasan, kekerasan, atau emosionalnya, tetapi lebih daripada itu adalah bagaimana perlakuan Jokowi terhadap para musuhnya. Bahkan ia sendiri sebagai musuh bebuyutan yang 2 kali berturut-turut menjadi oposisi, yang harus kembali direngkuh dan diraih menjadi bagian dalam kabinet. Dan itu adalah sesuatu hal yang memang kemenangan besar yang dialami Jokowi terhadap Prabowo Subianto. Dan kemenangan Jokowi tidak hanya secara politik yang memenangkan pertarungan itu, tetapi Jokowi juga mampu memenangkan hati Prabowo, di mana sebagai oposisi 2 kali kalah dengan Jokowi, tetapi justru ketika diminta menjadi bagian dalam kabinetnya Jokowi, beliau menerima itu. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dan yang kedua tentunya juga ada alasan yang sangat mendasar, yaitu Pak Prabowo sudah tidak lagi terafiliasi dengan kelompok-kelompok Islam radikal atau Islam garis keras, yang dimana 2 kali pemilihan presiden ia harus kalah, karena memang juga mungkin ia terpengaruh dengan kelompok-kelompok tersebut yang berpikir itu adalah strategi jitu untuk memenangkan Pilpres. Ternyata salah besar, dan ia sendiri menyampaikan bahwa tidak akan lagi terafiliasi itu, dan bahkan kelompok PA212 pun lebih memilih pasangan lain daripada pasangan Prabowo Subianto. Dan mungkin masih ada alasan-alasan lainnya, dan hal tersebut sudah diutarakan oleh Ade Armando yang juga adalah salah satu kader dari partai PSI. Dan tentu pasti masih ada alasan-alasan lainnya. Dan untuk alasan-alasan lainnya, kepada para sahabat sekalian, silakan tulis di kolom komentar kira-kira alasan apa selain 2 hal yang disampaikan Ade Armando itu. Dan alasan-alasan berikutnya silakan para sahabat bisa tulis di kolom komentar untuk melengkapi alasan-alasan dari Ade Armando ataupun alasan para sahabat sekalian kenapa lebih memilih mendukung Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Pak Prabowo maju jadi presiden, partainya sendiri, tidak ada yang mengendalikan. Biayanya, saya yakin dia punya uang.
kepentingan pribadinya nggak ada. Anaknya cuma satu, sudah mandiri itu menjadi desain interiornya BMW. Nggak ikut politik, jauh dari politik, ya kan? Kepentingannya apa? Hanya kepentingan ingin mewakarkan diri bagi bangsa. Artinya dalam diri Prabowo hanya ada Prabowo Subianto, nggak ada yang lain. Baik, itu sebuah pernyataan dari Kang Edi tentang seorang Prabowo Subianto. Pilih Prabowo Gibran, penerus perjuangan Jokowi untuk Indonesia maju yang bukan seorang petugas partai. Kenapa pernyataan demikian disampaikan atau dilontarkan oleh seorang Kang Edi, ya, mantan Bupati Purwakarta dan juga saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI. Beliau menyampaikan ini karena ada dasarnya, di mana Prabowo sendiri adalah ketum partai Gerindra, yang dalam arti bahwa ya ketum partai bukan petugas partai. Dan kalau berpikir secara biaya atau ongkos politik, beliau punya biaya, punya uang tentunya ya. Dan kalau berbicara soal kepentingan, tadi sudah dijelaskan kepentingan apa untuk pribadinya. Bisnisnya ada, anak cuma satu dan sekarang sudah mandiri, sudah menjadi seorang desainer, dan yang ada dalam dirinya hanya tentang kepentingan bangsa. Dan memang saya sangat sepakat, pernyataan yang disampaikan oleh Kang Edi itu selaras dengan apa yang pernah disampaikan oleh Pak Prabowo, bahwa beliau pingin sebelum Tuhan memanggilnya, ia ingin mendedikasikan dirinya, ingin menjadi pelayan bagi bangsa dan negara ini, ingin membawa Indonesia ini ke arah yang lebih maju lagi. Hal tersebut ia sudah alami bersama dengan Presiden Jokowi. Ia mengaku Presiden Jokowi itu luar biasa, bahwa selama ini mungkin dia salah menilai Pak Jokowi, tetapi ketika bersama di dalam kabinet, di situ baru ia menyadari bahwa Jokowi adalah orang yang luar biasa. Dan saya yakin Jokowi pula lah yang merubah karakter dari seorang Prabowo Subianto. Siapakah pendukung capres cawapres yang paling bahagia? Jawabannya pasti pendukung Prabowo Gibran. Karena meskipun dihina, meskipun difitnah, meskipun dicaci maki, pendukung Prabowo Gibran tetap gemoy. Berbeda dengan pendukung capres lain. Pendukung capres lain masih menggunakan metode 3G. Di mana di dalam metode itu ada kampret, ada cebong, ada kadrun. Nah, padahal cebong, kampret, kadrun ini sudah punah. Saat ini sudah 4G, sudah tahun 2024. Saatnya kita bergemoy menyambut pesta demokrasi ini dengan riang gembira. Jadi, jangan heran jika gemoy ini diterima di masyarakat Indonesia. Baik, inilah alasan mengapa pendukung capres Prabowo Gibran paling bahagia. Hal tersebut diungkap oleh seorang netizen tadi, bahwa pendukung capres Prabowo Gibran paling bahagia karena memang ya ketika diserang mereka hanya bisa membalasnya dengan bergoyang gemoy dan lain sebagainya. Tetapi kalau dari pasangan lain lebih banyak saling menyerang dan dengan ya istilahnya dengan menggunakan metode 3D tadi. Masih ada istilah kampret, kadrun, cebong, dan lain sebagainya. Tetapi justru para pendukung Prabowo Gibran sudah diingatkan oleh Prabowo sendiri bahwa tidak boleh membalas serangan yang dilakukan oleh siapapun kepada para pendukung maupun kepada pasangan capres dan cawapres ini, yakni Prabowo dan juga Gibran. Ini kata Budiman Sujatmiko, kenapa Bali harus memilih Prabowo Gibran? Untuk TKD Bali menangkan Prabowo Gibran karena pemerintahan Prabowo Gibran dalam program-programnya memihak 3 hal: memihak rakyat, memihak anak muda, dan memihak masa depan. Kalau kita lihat program-programnya, memberi makan siang gratis, membuat sekolah unggulan, mengembangkan kota-kota inovasi, adalah bentuk keberpihakan kepada rakyat jelata, kepada anak muda dan masa depan. Karena kalau kita tidak memihak rakyat, artinya kita melawan hukum Tuhan. Kalau tidak memihak anak muda, kita melawan hukum alam. Dan kalau kita tidak memihak masa depan, kita melawan hukum sejarah.
Prabowo Gibran ingin mematuhi hukum Tuhan, alam, dan sejarah. Semangat untuk menangkan Prabowo Gibran di Bali, untuk TKD Bali dan seluruh Indonesia. Saya, Budiman Sujatmiko. Om Santi Santi Santi. Baik, tadi kita sudah mendengarkan bersama pernyataan dari seorang Bambang Sujatmiko, salah satu anggota TKN dari Prabowo Gibran, yang juga adalah direktur juru debat ya dari pasangan Prabowo dan juga Gibran. Beliau menyampaikan kepada anggota TKD atau tim kampanye daerah Bali untuk berjuang semaksimal mungkin memenangkan pasangan Prabowo dan Gibran, karena Prabowo dan Gibran memiliki 3 hal atau 3 program yang tentunya akan membawa dampak positif bagi bangsa dan negara, yaitu 1. Memihak rakyat, 2. Memihak anak muda, dan yang ketiga adalah memihak masa depan. Karena disampaikan jika memihak rakyat itu sudah mengikuti hukum Tuhan. Memihak anak muda itu mendukung hukum alam, dan juga memihak masa depan itu hukum sejarah. Artinya bahwa 3 hal ini sangat penting, yaitu memihak kepada rakyat, kepada anak muda, dan juga kepada masa depan. Oleh karena itu, untuk 3 hal ini bisa berjalan dan bisa menjadi prioritas, maka pasangan yang disarankan oleh Bambang Sujatmiko selaku TKN Prabowo Gibran adalah orang paling tepat, adalah pasangan dari Prabowo Gibran tersebut untuk bisa mewujudkan 3 hal tadi. Dia masih di Ganjar. Ganjar. Bukan partainya, tapi orangnya. Bukan partainya, tapi orangnya. Tapi kalau orangnya itu Prabowo. Prabowo tetap di hati. Karena semua mau dukung Prabowo. Lalu Jadi orang kamu harus ikut-ikutan. Memang. Mesti turun dari atas bicara mengenai bukan partai. Mesti sampai sini mesti bicara politik. Dari Pak Prabowo. Mereka ini diundang khusus di sini. Ayah tidak diundang. Ayah tidak diundang. Jadi itu pendengar saja. Ada pulangnya bukan di sini. Prabowo ini Pak Prabowo punya penggemar setia, tolong Pak, tolong di pasar transit masuk. Saya ini di barang seperti ilalang. Jadi datang duduk dia bukan bulu lalu dengar saja. Kamu datang tak diundang, pulang pun tak diusir. Pulang. Dengar. Kau ada bicara. Jadi kemarin sih paling sepi beta lihat, tapi hari ini kayaknya sih mulai Karena ada Prabowo. Karena pasar sepi, ketua yang harus semangat. Saya nanti yang beta bilang partai stres. saya pun tata krama berbicara dan etika tuh harus saya jaga supaya kalau do waktu angkat saya sehat. Saya kalau dari ketua Prabowo saya bicara di muka. Ada pendukung partai bantu saya, terutama saya Baru jadi ketua. Anda diam. Bawaan saja yang penting bekerja untuk Pak Prabowo. Anda diam. Jadi mana diundang? Anda diam. Anda tidak diundang. Dia bukan Prabowo. Bukan. Dia ini Anies Baswedan. Terserah dia mau pilih Anies. Jadi siapa yang undang saya tadi? Pilih Ganjar kah? Yang penting beta pilih Prabowo. Jadi siapa yang undang saya? Ya. Undang kemarin siapa yang undang? Yang undang beta tadi Bapak Jeffrey Watimuri. Baik sahabat sekalian, itulah situasi ibu-ibu atau mama-mama di pasar yang berdebat soal pasangan Prabowo Subianto dan juga Mahfud MD, Ganjar Mahfud MD. Dan hal tersebut memang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat ketika tahun politik seperti ini, masing-masing menjagokan pasangannya atau orang-orang yang dijagokan untuk maju baik Pilpres maupun Pileg. Dan dengan cara yang tradisional yang sangat-sangat alami, dengan pengetahuan yang mungkin terbatas, mereka berjuang bagaimana untuk bisa meyakinkan bahwa orang atau pasangan yang mereka jagokan bakal memenangkan pertarungan nanti. Dan hal tersebut yang terjadi dengan ibu-ibu, entah ini mungkin kemungkinan besar di Maluku ataupun di Papua situasinya ini. Alam Pancasila, Pilpres ini memang benar-benar aneh. Ya, yang paling aneh itu adalah bersatunya 2 kekuatan besar, yaitu Prabowo dan Jokowi. Prabowo memiliki massa yang memang militan, fanatik. 3 kali dia ikut kontestasi Pilpres, wakil, presiden, ya. Nah, Jokowi juga punya suara dukungan yang militan juga,
fanatik. 2 periode menang terus. Ya, 50%. Prabowo punya suara fanatik 40%. Nah, saat bergabung harusnya suara mereka berdua ini 90%. Kan gitu. 10% itu menjawab tidak tahu lah atau bagaimana gitu ya. Nah, dari hasil survei lembaga survei Indonesia, ya beberapa lembaga survei, suara Prabowo Gibran saat ini 40%. Terus 40%. Nah, suara Ganjar Pranowo Mahfud ada di nomor 2, 23, 27, 28. Lalu suara Anies Caimin di bawahnya, kadang 20, 21, 17 dan lain-lain. Yang aneh itu ketika dua kekuatan besar ini, ya Jokowi dan Prabowo bergabung, kenapa hasil surveinya itu kok kecil gitu, 40%, harusnya 90%. Ya, ini kan logika mana ini? Ya, suaranya siapa yang hilang? Apa separuh suara Jokowi, separuh suara Prabowo? Ya, atau suara Jokowi semua yang hilang? Ya, ini kan karena efek Gibran ya. Sehingga sebetulnya itu merugikan Prabowo. Ya, kasihan sebetulnya. Mungkin 2024 ini kalau dia tidak bergabung dengan presiden yang cawe-cawe, yang manipulasi MK, mungkin dia menang mutlak ini. Ya, karena pemikiran rakyat Indonesia ini sekarang lebih banyak sebetulnya ke Prabowo. Ya, dia sudah menjadi pribadi yang bijak dan lain-lain. Ya, prestasi kerjanya juga bagus kan gitu di media. Ya, jadi coba ya para pendukung Prabowo coba komen, kenapa itu terjadi? Jangan-jangan ini sinyal atau pertanda ya kekalahan Prabowo, malah bisa-bisa tumbang di putaran pertama. Coba nanti saya cari bisikan dulu. Ya, udah lama gak nyari bisikan saya. Nah, para pendukung Anies juga silahkan coba komen, kenapa itu terjadi? Ya, pendukung Ganjar juga komen bebas. Ya, dalam video saya ini adalah video demokrasi, konstitusi. Jadi semua komen bebas, tidak ada saring-saringan, tidak ada hapus-hapusan. Komen terserah. Ya, coba pikirkan. Kasihan sebetulnya ya Prabowo. Ya, saya sampai nangis sebetulnya kalau memikirkan itu. Sayang sih dia berpasangan sama Gibran gitu. Enggak banget gitu ya untuk orang-orang ini. Kalau milenial juga enggak semuanya kok dukung mereka, dukung Gibran. Ya, oke. Mari berpendapat. Merdeka. Baik sahabat sekalian, barusan kita mendengarkan bersama seorang netizen yang menggambarkan situasi yang terjadi akhir-akhir ini dari hasil survei. Menurut data, bahwa kemenangan Jokowi atas Prabowo sebelumnya yaitu suaranya Jokowi 50% dan suara Prabowo 40%. Atau dibulatkan saja, 50 Jokowi, 40-nya Prabowo. Tetapi kenapa bersatunya dua kekuatan besar ini antara Jokowi dan Prabowo bukan menghasilkan suara 90%, tetapi hanya 40%. Dan yang beliau tanya di sini adalah suara siapa yang hilang? Apakah suara Jokowi yang hilang ataukah suara Prabowo yang hilang? Sehingga harusnya 50 tambah 40 menjadi 90, tetapi kok hasil survei 40%. Berarti kalau dihitung secara garis lurus hanya ada tersisa suaranya Prabowo 40%. Berarti secara tidak langsung suara Jokowi yang 50% itu hilang. Dan menurut anggapan Bapak tadi atau netizen tadi, bahwa hilangnya suara Jokowi ataupun Prabowo tersebut itu diakibatkan karena faktor Gibran. Menurut beliau, mungkin karena faktor Gibran inilah yang merugikan Prabowo, di mana suaranya bukan berkembang tetapi malah tetap seperti dulu. Harusnya kekuatan Jokowi bersatu menjadi 90%. Tetapi sahabat sekalian, perlu diketahui bahwa pada periode sebelumnya itu yang terjadi itu head to head antara Jokowi dan juga Prabowo. Jelas kalau memang hanya dua pasangan, pasti yang memenangkan itu pasti di atas 50%, itu sudah jelas. Dan tidak memungkinkan untuk bisa jadi dua putaran. Karena itu sudah pasti. Suaranya pasti akan
terjadi selisih itu karena dia head to head. Tetapi yang terjadi sekarang ini berbeda, yaitu terjadi 3 pasang dan tidak mungkin ya analisa yang 40 ditambah 50 menjadi 90%. Perlu diingat bahwa dulu Prabowo Subianto itu didukung oleh Gerindra, PKS, Demokrat dan beberapa partai lainnya. Ini gabungan. Kemudian di Jokowi itu didukung oleh PDI Perjuangan, oleh Partai Amanat Nasional, ada juga Partai Nasdem dan lain-lain. Nah sekarang kalau kita lihat kekuatan Jokowi yang dulunya 50% itu kan akumulasi dari beberapa partai. Sedangkan partai yang keluar dari boleh dikatakan keluar dari kubu Jokowi saat ini yang mendukung Prabowo adalah Nasdem keluar, PKB keluar. Kemudian yang berikut juga karena Jokowi ini berdiri sendiri di PDIP, ya, tetapi saat ini PDIP sudah mendukung Ganjar dan juga Mahfud MD. Jelas berarti suara PDIP, suara dari P3 itu akan pecah, dan juga Hanura itu pasti akan pecah ini. Jadi sangat tidak masuk akal jika dihitung dulunya Jokowi 50% dan Prabowo-nya 40%, maka sekarang kalau mereka dua bersatu harusnya 90%. Itu tidak masuk akal. Karena dulu itu gabungan dari banyak partai pendukung itu banyak. Sekarang menjadi 3, pecah. Nasdem yang dulu dengan PDI Perjuangan mendukung Jokowi harus sekarang mendukung Anies Cak Imin. PKB pun demikian. PKS yang dulu dukung Prabowo sekarang harus ke Anies. Artinya kalau dilihat dari sini, suara yang hilang itu bukan karena faktor Gibrannya. Justru Prabowo diuntungkan dari sisi ini. Kenapa? Karena justru hampir setiap hari, setiap saat, para pendukung dari Ganjar Pranowo dan Mahfud MD itu beralih memberikan dukungan kepada Prabowo dan Gibran. Dan perlu diketahui, dari hasil analisa tersebut juga, banyak sekali suara yang mendukung Jokowi beralih mendukung Prabowo saat ini. Karena memang pemilih militan atau fanatik terhadap Jokowi dengan sendirinya akan mengikuti arah kemana Jokowi akan membawa mereka, menunjuk kemana mereka akan ikut. Dan hal tersebut dirasakan oleh Prabowo saat ini. Sehingga analisa dari netizen tadi atau bapak yang tadi dalam video itu sangat tidak masuk akal. Sangat tidak masuk akal karena dihitung lurus 50 tambah 40 jadi 90. Nah, kecuali partai pendukungnya itu juga tetap utuh, tidak pecah. Nah, itu baru masuk akal. Tapi kalau partai pendukungnya pecah, jelas. Sama seperti di Prabowo Alam, di PKS, hengkang. Ya. Kemudian di Jokowi hilangnya apa? Hilangnya PDI Perjuangan, hilangnya Nasdem, hilangnya PKB, hilangnya Hanura, hilangnya P3. Jadi kalau dari sisi ini tidak bisa dibenarkan karena faktor Gibran yang membuat suara Prabowo itu hilang. Itu sangat tidak benar. Dulu di awal-awal Capres-Capres saya sudah mengatakan mau sekali putaran atau 2 kali putaran Prabowo Gibran yang akan menang. Lalu semakin ke sini ternyata mereka menggunakan cara kampanye yang menyerang gitu ya, terus mencari jeleknya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Maka saya sudah mulai bilang kemungkinannya sih 1 putaran Prabowo Gibran menang gitu ya. Nah semakin ke sini mereka semakin brutal, nggak karu-karuan, lalu menyerang Pak Jokowi dan keluarganya. Nah di situ di akhir November saya bilang bahwa kalau Desember mereka masih seperti itu, maka mereka akan semakin nyungsep. Dan benar saja hasil survei keluar, mereka elektabilitasnya semakin nyungsep. Lalu juga dengan adanya fenomena banyak sekali yang pindah haluan gitu ya, menjadi pendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ya, jadi kita boleh bergembira, tetapi untuk memastikan ini akan menjadi nyata, saya mengingatkan teman-teman tanggal 14 Februari 2024 kita semua harus datang ke TPS. Ya, salam 2 jari, Prabowo Gibran menang 1 putaran. Momen lucu Pak Prabowo gaplok Pak Bahlil. Cocok presiden, cocok. Ini parah nih.